Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa umat manusia, kami sudah Kau ciptakan agar berusaha menjadi sempurna dalam cinta kasih dan kebaikan. Semoga kami selalu terbuka dan dunia ini menjadi tempat kediaman yang membahagiakan bagi siapa saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa biasa yang kelima, diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pelayanan Yesus tidak hanya terbatas pada orang-orang Israel, tetapi juga mencakup seluruh umat manusia, terutama yang miskin dan menderita. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita berjumpa dengan seorang ibu
Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia yang datang bertemu dengan Yesus. Ibu itu memohon agar Yesus berkenan mengusir setan dari anaknya yang sedang sakit. Namun, Yesus ingin menguji iman dari ibu dari Siro-Fenisia itu dengan jawaban yang kurang simpatik, seolah-olah menyamakan dia dengan anjing. Ibu itu tidak mundur, tetapi dengan tekun tetap meminta kepada Yesus. Di sini tampak kerendahan hati ibu itu yang rela menyamakan dirinya dengan anjing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, harapan akan kesembuhan anaknya membuat dia tekun memohon, betapapun beratnya proses permohonan itu. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan kokoh ibu itu bahwa Yesus mampu menyembuhkan dan mampu menyembuhkan dengan sabdanya. Bagi ibu itu, Yesus adalah satu-satunya solusi untuk menyelamatkan anaknya yang dikungkung oleh kuasa setan. Oleh karena itu, dengan segala daya upaya dan dengan iman yang mendalam, ia terus memohon kepada Yesus, bahkan rela seakan-akan direndahkan oleh Yesus. Iman, ketekunan, dan kerendahan hati ibu menggerakkan belas kasih dari Yesus untuk mengabulkan permohonannya. Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, karena setan itu sudah keluar dari anakmu." Maka ibu itu pulang dan mendapati anaknya itu terbaring di atas tempat tidur, tapi setan itu sudah meninggalkan dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menguji iman dan keberanian wanita Siro-Fenisia. Yesus menantang kesungguhan hati wanita yang memintanya menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan roh jahat dengan menggunakan kata anjing. Kata ini terasa kasar di telinga wanita tersebut. Namun, ia tetap bertahan dan kokoh dalam permohonannya. Keberanian dan kerendahan hatinya diganjari oleh Yesus dengan menyembuhkan anak dari ibu ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui pengalaman iman yang dialami oleh ibu dari Fenisia ini, kita diajak untuk belajar bahwa hendaklah sebagai orang-orang percaya jangan pernah bimbang ragu untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa bisa jadi dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak tantangan-tantangan, rintangan, cobaan, bahkan penderitaan yang silih ganti datang menghantam kehidupan kita, sehingga seakan-akan kita tidak bisa bernafas lagi karena silih berganti berbagai masalah datang menerpa kehidupan kita. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui ibu dari Siro-Fenisia itu, kita boleh belajar bahwa apabila kita tetap bertekun dalam iman, kekuatan iman kepada Allah, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan, terus-menerus memohon agar Tuhan datang
dan mau berjalan bersama dengan kita. Maka yakin dan percayalah, entah lambat atau cepat, pasti Tuhan akan datang, turun tangan, membantu, menolong, bahkan menyelamatkan kita dari pelbagai masalah yang kita hadapi. Yang dibutuhkan dari kita adalah kesetiaan dalam menyampaikan permohonan kita, kesetiaan dalam iman kita yang teguh kepada Tuhan, dan sedikit pun tidak goyah oleh pelbagai macam godaan-godaan yang mungkin mengajak kita untuk melarikan diri dari Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita maju terus dalam kedalaman kekuatan iman yang dahsyat. Bagi kita, Yesus adalah satu-satunya solusi yang akan memberikan jawaban terhadap segala persoalan hidup yang kita alami. Lebih daripada itu, Yesus adalah satu-satunya penjamin keselamatan bagi kita untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Maka mari berlangkah terus, teguhlah dalam iman. Semoga pada akhirnya kita semakin bersatu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.